Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rima Meyanti dengan belajar biologi bersama Rima Mei. Di sini saya akan membawakan materi tentang perubahan lingkungan. Pasti teman-teman tidak asing lagi kan ya dengan perubahan lingkungan. Tapi agar kita semua lebih tahu, jadi saya akan menjelaskan tentang faktornya, dampak, serta upaya pencegahan dan pelestarian lingkungan. Jadi, kenapa sih perubahan lingkungan itu bisa terjadi? Jadi, perubahan lingkungan itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor, baik itu faktor manusia maupun faktor alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktornya terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam yang bisa membuat perubahan lingkungan yaitu bencana alam seperti tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Lalu, yang kedua adalah faktor manusia. Kita tidak bisa memungkiri teman-teman bahwa manusia menjadi penyumbang paling besar perubahan dalam lingkungan itu. Karena semakin banyaknya kebutuhan manusia sehingga pengeksploitasian alam itu semakin banyak dan kadang-kadang merusak lingkungan itu. Seperti membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan banjir, teman-teman. Lalu kita lihat nih dampak yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan oleh faktor alam. Jadi misalnya nih ada gunung nih yang ada rumah-rumahnya di kaki gunungnya, lalu banyak pohon-pohon, lalu banyak makhluk hidup yang tinggal di sana. Karena adanya gunung meletus, maka rumah-rumahnya menjadi rusak, lalu makhluk hidup yang di sana banyak yang mati, pohon-pohon mati, hewan-hewan mati. Lalu yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan karena faktor manusia. Karena faktor manusia ini contohnya kesuburan tanah nih berkurang. Dari yang awalnya tanah untuk lahan persawahan diubah karena banyaknya kebutuhan manusia menjadi lahan perumahan, sehingga kesuburan tanah ini berkurang bahkan hilang. Tapi teman-teman, kita tidak usah khawatir karena di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama adalah pelestarian air. Pelestarian air itu seperti apa? Kita tidak membuang sampah di sungai sehingga makhluk hidup serta tumbuh-tumbuhan yang ada di sungai itu bisa hidup dan tidak terganggu dengan adanya sampah. Lalu yang kedua adalah pelestarian tanah. Gimana sih caranya? Jadi kita bisa menanam pohon, melakukan reboisasi di tanah yang gundul. Yang ketiga adalah pelestarian udara. Pelestarian udara itu yaitu dengan cara mengurangi emisi gas yang ada di udara dengan kita tidak menggunakan kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, jadi setelah saya menjelaskan tentang faktor, dampak, serta upaya pencegahan, kita sudah tahu nih ya tentang perubahan lingkungan. Jadi semoga teman-teman semua bisa menjaga lingkungan agar anak cucu kita nanti bisa menikmati lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.